Saya Naomi Liandra, Anda sedang mendengarkan Climate Tales, kerja bareng KBR Prime dan Uma for Earth Greenpeace Indonesia. Mungkin bisa dibilang kalau orang Indonesia itu punya hubungan yang nggak sehat dengan sampah. Well, selain menimbulkan persoalan kesehatan bagi si penghasil sampah itu sendiri, sampah juga punya dampak bagi lingkungan dan juga kelestariannya. For your information, setiap hari itu penduduk Indonesia menghasilkan 0,3 sampai 0,5 kilogram sampah per orang. Dan kalau dilihat catatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK itu sudah mencatat Indonesia menghasilkan sampah sebanyak 21,88 juta ton di tahun 2021. Maka dari itu jangan heran kalau sampah itu nggak cuma berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA aja, tapi juga berakhir di lautan. Nah, kira-kira mungkin nggak sih kita meniadakan sampah atau paling enggak kita kurang-kurangin lah sampahnya. Nah, untuk itu kita bakal ngobrol bareng dua narasumber kita yang sudah bersama saya saat ini. Ada Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, Ketua LPLH SDA MUI, HUS Prabowo, dan juga penulis dan pendiri kelas belajar Zero Waste, Deka Wardini Dini, Mbak Dini ya. Assalamualaikum Pak Hayu dan juga Mbak Dini. Oke, kita mungkin bisa ngobrol dulu langsung ke Pak Hayu gitu ya. Nah Pak Hayu, tadi seperti yang tadi sempat aku obrolin di awal gitu kan. Ini ngomongin soal sampah. Nah kalau dari Islam sendiri bagaimana sih Pak melihat perkara sampah ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dan pendengar. Sampah ini sebenarnya MUI sudah mengeluarkan fatwa 41 tahun 2014 ya, mengenai pengolahan sampah begitu ya. Karena sampah dalam zaman Rasul kan belum ada tuh masalah sampah ya gitu ya. Masalah sampah ini baru karena kita teknologi, kehidupan manusia juga sudah konsumtif. Nah, sampah ini menjadi masalah. Nah, sampah ini sebetulnya kalau menurut pandangan Islam apa sih? Sampah itu dari dua sebetulnya. Sumbernya itu ya dari manusia itu sendiri. Pertama adalah karena perbuatan kita ya, perbuatan pertama adalah perbuatan tabzir ya. Tabzir itu mubazir gitu. Mubazir itu ibaratnya kita banyak membuang barang-barang yang sebetulnya masih bisa dimanfaatkan tapi kita buang gitu ya. Sekarang modelnya kan ini ya, sekali pakai gitu ya, sekali pakai terus buang gitu ya, karena emang itu nyaman tuh. Sedotan sekali sedot buang, gelas juga gitu sekali pakai buang, tisu segeranya kan sekali pakai. Nah itu perbuatan mubazir tuh. Yang kedua adalah perbuatan israf atau berlebihan gitu ya. Berlebihan itu mestinya satu barang dipakai sampai rusak beli lagi gitu ya, mestinya gitu. Waktu saya zaman kecil tuh gitu, beli sepatu itu ya, sepatu dulu namanya sepatu bata tuh udah keren banget tuh. Jadi kalau kita hanya beli sepatu, kalau itu sudah rusak, udah dibetulin, rusak lagi gitu ya, udah nggak bisa dibetulin lagi, beyond repair, nah baru kita beli lagi. Tapi sekarang enggak nih, sekarang juga saya gitu sih, jadi sepatu ada 3 ada 4 gitu. Wow. Gitu, jadi itu godaan aja sih. Okay. Ada sepatu olahraga, ada sepatu ini, sepatu itu gitu ya. Nah itu yang membuat kita boros sehingga membuat sampah gitu, karena setiap produksi selain karena proses produksi itu membuang sampah ya tadi setiap orang ya, tapi sebenarnya kalau kita produksi itu buang sampah ya, dalam membuat proses produksi, belum baju, belum yang lain-lain gitu. Sekarang kita banyak tindakan-tindakan yang berlebihan. Jadi intinya dua, adalah perbuatan mubazir dan perbuatan berlebihan atau tabzir dan israf gitu. Nah kita sekarang ke Mbak Dini ya. Mbak Dini, ini katanya di rumah udah benar-benar tanpa sampah Mbak. Dan bahkan nggak ada tempat sampah ya Mbak. Bisa diceritain nggak sama kita di sini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau tidak ada sampah dalam artian bendanya, ya mungkin masih ya, karena sampah kan sisa konsumsi kita gitu. Jadi pastinya setiap hari ketika manusia mengkonsumsi sesuatu pasti ada sisanya gitu. Tetapi kami mengupayakan sisa ini bisa kami putar kembali gitu. Artinya di rumah kita punya prinsip yang namanya cegah, pilah, olah gitu. Jadi supaya nantinya sisa yang kita hasilkan ini sangat
bisa kita tekan ya atau kita kurangi. Kalau upaya untuk tidak membuang sampah lagi itu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu tuh. 5 tahun yang lalu kami sudah berusaha supaya tidak mengirim ke TPA. Tetapi ya mungkin dalam perjalanannya pasti naik turun gitu. Kalau meniadakan tempat sampah, ya tempat sampah di depan rumah yang biasanya diangkut petugas itu sudah nggak ada. Tetapi kami ganti sekarang dengan tempat sampah terpilah. Jadi artinya tempat untuk menyimpan sesuatu yang kita bisa gunakan ulang, atau kita bisa daur ulang, atau kita bisa donasikan dan sebagainya. Gitu. Tadi Mbak Dini sempat sebut cegah, pilah, olah. Itu bagi-baginya based on apa Mbak? Berdasarkan apa? Bagi-baginya berdasarkan pengalaman. Jadi itu pengalaman pribadi ya. Maksudnya ketika saya berjalan bersama keluarga untuk mengelola sisa konsumsi ini, saya menemukan apa ya yang lebih mudah untuk diterima gitu oleh masyarakat gitu. Karena saya inginnya experience itu atau pengalaman itu bisa saya bagikan gitu dengan bahasa yang lebih mudah. Karena ketika misalkan bertemu dengan ibu-ibu PKK begitu, kalau kita pakai bahasa 3R nggak masuk gitu. Mereka tidak akan bisa apaan 3R ya, reduce, reuse, recycle itu buat mereka agak susah gitu. Jadi harus menggunakan bahasa yang lebih bisa diterima ya, atau lebih sehari-hari. Maka itu ketika menulis buku dan juga membuat kelas belajar zero waste, saya menggunakan bahasa yang sangat sederhana ini. Jadi intinya belajar zero waste itu 3 hal itu gitu, cegah, pilah, dan olah. Wow, ya. Keren. Ini apa sih Mbak yang buat Mbak Dini mulai gaya hidup tanpa sampah atau zero waste? Banyak sebetulnya. Kalau dari latar belakang sebetulnya banyak hal sih. Apa karena ya salah satunya karena dulu saya sebenarnya background kuliah itu di arsitektur. Kemudian saya mengajar di perencanaan wilayah dan kota ya, atau mungkin biasa dikenal sebagai planologi begitu. Nah di situ kebetulan ya memang karena menjadi dosen jadi banyak berkecimpung juga di perencanaan permukiman gitu. Nah pada waktu di perencanaan permukiman itu seringkali ada mahasiswa yang asistensi kan, maksudnya dia bikin perencanaan dari kelurahan mana gitu. Kemudian dia menyampaikan ke kami ya, ke saya, Bu ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi gitu. Kami kesulitan untuk mau bikin TPS di sini gitu. Itu baru saya sadar bahwa ya lahan kita memang terbatas ya ternyata gitu. Dan kalaupun kita punya lahan pasti akan dialokasikan untuk yang lebih penting, yaitu perumahan atau sarana umum atau fasilitas. Sedangkan untuk tempat sampah itu pasti maksud saya tempat sampah dalam arti TPS ya atau TPA itu pasti akan mendapat prioritas yang lebih belakang atau lebih bawah begitu daripada yang kebutuhan utama kita gitu. Dan dari situ saya menyadari bahwa ya harusnya ada upaya mengelola ini dari sumber atau dari hulu gitu. Bukan kita tuh udah menghasilkan sampah seperti yang Pak Hayu bilang udah mubazir banyak gitu ya, baru bingung gitu. Kalau sudah sampai hilir, sudah sampai ujung, itu mengelolanya sangat susah ternyata. Ini kan yang dilakukan Mbak Dini bisa dibilang mengelola sampah secara mandiri ya Pak ya. Nah kalau dalam Islam ada nggak sih contoh-contohnya dalam hadis mungkin gitu Pak Hayu? Jadi intinya itu perbuatan mubazir dan israf gitu ya. Mubazir itu dalilnya itu kan di surat Isra ya, Isra 27 itu Allah berfirman, Inna mubazirina kanu ikhwana syayatin. Jadi sungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara dari setan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah perbuatan israf itu dalilnya itu di Al-An'am ayat 141 Allah berfirman wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan janganlah kamu berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Jadi intinya sampah itu timbul dari pribadi sendiri ya. Jadi sebelum jadi sampah, jangan jadi sampah gitu. Jadi bagaimana caranya kita tidak memproduksi sampah. Jadi sebenarnya strategis persampahan yang paling bagus adalah tidak memproduksi sampah kan gitu.
Oke. Nah itu bagaimana caranya? Jadi kalau kita misalnya minum gitu, jangan pakai botol yang dari ini, kita bawa tumbler gitu ya. Kemudian juga jangan pakai sedotan. Kalau beli apa-apa yang punya kantong, jangan usah pakai tas plastik. Jadi intinya itu bagaimana kita, perbuatan kita jangan mengotori atau malah boros-boros, karena itu adalah sesungguhnya perbuatan setan. Jadi itulah sebenarnya strategi paling utama gitu ya. Dan itu yang kita perkenalkan sebetulnya. Jadi di hadis itu Rasul itu kalau untuk recycle ya, untuk recycle itu Rasul itu pernah berjalan sama sahabat ya. Kemudian ada kambing mati di tengah jalan gitu ya. Nah itu kata Rasul, kenapa tidak dimanfaatkan? Loh itu haram, Rasul. Loh haram dagingnya tapi kulitnya masih bisa digunakan gitu. Nah jadi itulah contoh-contoh recycle contohnya. Kemudian juga bagaimana mengurangi sampah itu banyak tuh hadisnya ya. Tapi salah satunya itu kalau makanan jatuh itu kita ambil, kita bersihkan, kita makan lagi, jadi buang gitu. Pakai ngomong Nah, belum 5 menit nggak nih Pak? Nah itu dia. Itu sebenarnya bagus itu. Jadi saya pun, kita kalau keluarga kalau jatuh makanan jangan langsung dibuang gitu. Karena itu adalah perbuatan boros. Nah itu salah satu, banyak ya. Jadi ada sih. Contohnya saja bagaimana kita bisa mengeluarkan sampah. Kemudian juga kalau makan itu kita mulai makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum lapar. Sebelum kenyang, sebelum kenyang maksudnya. Berhenti makan sebelum kenyang. Nah itu sebenarnya banyak ajaran-ajaran ya. Kemudian juga ajaran-ajaran itu namanya, kita program namanya Lokavor ya. Ada hadis itu bahwa kalau kita makanlah mulai dengan basmalah, makan dengan tangan kanan, dan makanlah dari terdekat. Makan dari terdekat itu tidak hanya ngambil makan dari terdekat, tapi ngambil makan bahan dari terdekat gitu ya. Kalau bahan-bahan terdekat itu otomatis transportnya kan pendek, itu ngeluarin hemat emisi. Yang kedua adalah bahwa kalau kita makan dari bahan terdekat kita, jadi kalau nggak ada beras ya jangan makan beras. Kalau adanya cuma sagu ya kita makan sagu gitu maksudnya. Nah itu tuh sebetulnya akan banyak juga menghindari kerusakan pangan gitu ya. Sekarang itu salah satu kenapa Indonesia nomor 2 terbesar pembuangan sampah organik itu, karena kita banyak panen kita itu rusak gitu di jalan gitu sebelum sampai ke pasar. Nah itu sebetulnya hal itu. Yang kedua lagi bahwa Indonesia ini pengimpor gandum terbesar di dunia, padahal tidak ada satu butir pun gandum yang ditanam di Indonesia. Bagaimana sampah itu, packingnya, emisinya semua. Nah Rasul itu mengajarkan makanlah yang terdekat gitu, makanlah dari bahan-bahan terdekat gitu. Nah itu Jadi memaksimalkan banget ya Pak. Betul. Jadi kita punya kampanye namanya Lokavor. Lokavor itu ambil herbivora atau pemakan tanaman, karnivora pemakan daging, Lokavora pemakan lokal gitu. Pemakan lokal, oke siap. Tapi jadi itu hadisnya kita mengamalkannya, tapi kita konteksnya harus lebih milenial lah gitu ya, biar keren gitu ya. Lokavor tuh pemakan lokal gitu ya. Bahan makan lokal gitu. Jadi kalau Anda suka makan apel, jangan apel dari New York, apel Malang. Apel Malang. Gitu. Jeruk jangan jeruk Mandarin, jeruk Bali. Jeruk Bali itu jeruk Medan. Pisang gitu jangan dari mana, pisang Ambon gitu ya, Pak. Kan lokal. Nah, gitu-gitu. Jadi banyak ajaran-ajaran yang sebenarnya kita amalkan, itu kita ngurangi sampah dari awal, dari diri kita sendiri gitu. Niatnya memang tidak memproduksi sampah gitu. Oke. Mbak Dini kan ngajar kelas zero waste ya, Mbak ya. Ini gimana nih Mbak langkah-langkahnya untuk memulai ini, Mbak? Ya, jadi kelas belajar zero waste itu sebetulnya baru sekitar 4 tahun berjalan. Jadi pertama kali diinisiasi itu sekitar Mei 2018. Ya, 1 bulan, persis 1 bulan tuh sebelum Free Plastic July ya waktu itu. Nah, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan event itu, tetapi kami itu melihat bahwa sekarang ini perlu edukasi yang lebih mendasar lagi gitu. Yang tadi disampaikan Pak Hayu ini luar biasa, dan banyak sekali kami pelajari juga sebagai seorang muslim dan muslimah ya, untuk kembali mengamalkan sunnah-sunnah itu. Sunnah-sunnah terhadap lingkungan ini adalah satu sunnah-sunnah yang juga banyak diabaikan ya, mungkin juga ditinggalkan gitu. Nah, di kelas belajar zero waste ini kami sasaran utamanya sebetulnya adalah ibu rumah tangga, Mbak. Ibu rumah tangga, karena memang kami melihat bahwa ibu rumah tangga itu kayak kunci gitu, kunci pembuat keputusan di rumah.
dan mereka tuh bisa mau beli apa, mau ngapain, ngizinin anaknya jajan enggak, masakin bekal sehat ke suami dan sebagainya ya, termasuk juga memanage air bersih di rumah juga gitu. Setuju, Bu. Sehingga sehingga memang kami di Belajar Zero Waste itu kelas belajar ini kami rancang 12 pekan lebih. 12 pekan lebih. Jadi awal masuk kelas itu ada matrikulasi. Di matrikulasi itu kami ajarkan bagaimana adab menuntut ilmu agar ilmunya nanti diamalkan dengan baik begitu. Kemudian juga 12 pekan ini tidak hanya belajar cegah pilah olah sampah, tetapi juga yang disampaikan Pak Ahyu tadi termasuk melestarikan air, jejak karbon, memberdayakan diri, kemudian juga bagaimana berbagi ke masyarakat, terus membuat pembersih alami termasuk supaya tidak mencemari air, mengkompos, ya macam-macam gitu. Dan kemudian setelah menjadi alumni dari kelas belajar Zero Waste, kami melanjutkan dengan perjuangan yang lebih luas lagi ya, insya Allah. Kalau tadi kan Mbak sempat bilang pakai kata-kata yang mudah dipahami CPO itu ya, tadi cegah, pilah, olah. Nah ini kalau menyisipkan nilai-nilai Islamnya seperti apa nih Mbak? Kalau menyisipkan nilai-nilai Islam sebenarnya tidak secara langsung ya, tidak secara langsung. Maksudnya tidak dalam berupa kuliah begitu, tapi lebih ke ketika kita memberikan reminder, karena di dalam kelas ini selain pengetahuan yang kita bagi, kita juga mengencourage untuk peserta itu beramal gitu, maksudnya mengamalkan ilmunya gitu. Jangan hanya dapat ilmu banyak tapi cuman teori, tapi kami dorong peserta ini untuk praktek. Nah, di praktek-praktek ini ketika praktek kita reminder, kan kadang-kadang namanya ibu-ibu tuh banyak ya, pekerjaannya kan banyak sekali. Multitasking ya Mbak ya. Ya, multitasking. Nah, pada saat mungkin awal-awal semangat gitu, semangat berjuang ya ini, terus nanti kendor. Nah, itu kita ingatkan lagi dengan bahwa ini amalan yang baik dan mulia gitu. Karena tidak semua orang sadar terhadap perannya untuk menjaga bumi. Dan kalau niat kita itu lillahi ta'ala, bahkan kita menanam pohon aja, kalau misalkan ada ulet makan, ada burung ikut makan nih. Katakanlah kita nanam tanaman toga gitu di kebun, atau tanaman sayur di kebun, terus habis dimakan serangga katakan, itu sama Allah dinilai sebagai sedekah gitu. Bahkan hal-hal yang seperti itu tuh menggugah kami gitu, bahwa nggak ada sih amalan kita ini yang disia-siakan sama Allah. Kita capek-capek ngurusin sampah, capek-capek berjuang begini, kalau kita niatnya memang ikhlas gitu ya, insya Allah tuh memperberat timbangan amal kita gitu. Nah itu yang kami reminder ke teman-teman bahwa sebetulnya kalau saya lihat masyarakat Indonesia ini pengetahuan terhadap itu lumayan meningkat. Akhir-akhir ini tuh kesadaran terhadap sampah, pemanasan global, kemudian perubahan iklim itu sudah meningkat. Tetapi motivasinya yang kurang. Jadi motivasi menembus kemalasannya gitu ya, atau kemagerannya itu yang kurang gitu memang. Dan sebetulnya kalau saya lihat ketika kita kembalikan itu semua untuk ibadah gitu ya, untuk ini untuk jalan ya bisa dibilang jihad kita gitu, itu semangatnya kemudian muncul lagi gitu, karena semua amal baik itu adalah sedekah gitu. Kebaikan kita sebesar debu aja dinilai, apalagi sebesar botol plastik gitu kan, apalagi kita ngompos gitu, apalagi kita mengembalikan apa-apa yang kita ambil dari alam, itu yang kita motivasi. Dan kami juga selalu menekankan juga ke teman-teman bahwa ini tuh dakwah juga, ini syiar gitu. Jadi ketika kita berat ngajak tetangga misalkan, atau ngajak yang bukan hanya tetangga, mungkin keluarga terdekat, kadang-kadang kan ada pertentangan dan sebagainya. Kita selalu ingatkan lagi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja ketika ngajak orang kepada kebaikan, kepada Islam juga banyak pertentangan. Jadi kalau kita tuh ditolak sama tetangga, ngajak ngompos ditolak, biasa, nggak usah sakit hati lah misalkan gitu, nggak usah down gitu ya, nggak usah merasa kecil hati gitu. Nah ini ya
memang perlunya ada komunitas-komunitas belajar. Saya rasa sendiri bahwa supaya kita kalau hijrah itu nggak sendirian. Karena mungkin bisa jadi ilmu kita banyak, kita taunya banyak, tapi kalau nggak ada teman seperjalanan itu ya seringkali bisa dikatakan give up di jalan gitu. Pak Hayu, tadi kan di awal disampaikan kalau MUI itu pernah mengeluarkan fatwa haram membuang sampah. Ini persisnya gimana nih Pak Hayu? Ya itu, jadi intinya fatwa dilarang itu dalam arti kata yang tadi itu ya, perbuatan Tabdzir dan israf. Okay. Nah ini kita punya gerakan namanya nih dari tahun lalu Ramadan. Jadi setiap Ramadan tuh kita punya tema lah gitu ya, ke Ramadan ya. Jadi pertama itu misalnya, yang Ramadan tahun lalunya lagi ya, bukan tahun ini ya, yang tahun 2020. 2020 itu kita launch namanya gerakan sedekah sampah ya, gerakan sedekah atau gradasi ya. Oke, itu gimana tuh Pak? Nah itu kita dengan TKN PSL, dengan tim koordinasi nasional penanganan sampah laut oleh Kementerian Maritim dan Investasi dan dengan KLHK. Nah ini kita tahu kan kalau bank sampah itu motivasinya orang milah sampah, kemudian taruh bank sampah itu motivasinya uang kan ya. Nah kalau sedekah sampah itu orang milah dari rumah gitu ya, disedekahkan ke masjid gitu. Jadi dipilah dari rumah sampah-sampah itu yang masih bisa dipakai tadi itu macam-macam tuh. Ada besi, ada botol plastik, ada rupa-rupa. Nah itu dipilah, kemudian sedekahnya ke masjid. Nah masjid kemudian menjualnya menjadi income untuk si masjid kan, ini karena waktu itu masih COVID kan ya, masjid banyak kesulitan. Nah itu ternyata setelah kita launch itu suksesnya itu luar biasa gitu. Jadi sukses luar biasa itu di menengah ke atas ternyata. Kalau menengah ke atas itu kan merasa nggak ada gunanya nih barang ini, nggak ada, ini gue buang aja. Tapi begitu dia ini ada nilai pahalanya dan itu Ramadan, wah orang-orang berbondong-bondong lah ke masjid membawa barang-barang masih dipakai gitu ya ke masjid. Nah yang dibawa itu ternyata bukan plastik aja gitu atau bukan kardus aja gitu, tapi ternyata apa? Ada yang bawa komputer, ada yang bawa stick golf, ada yang bawa motor, ada yang bawa sepeda, ada yang bawa baju-baju gitu, semuanya sedekahkan ke masjid semua gitu. Ada yang elektronik semua disedekahkan. Ya itu akhirnya itu saya ada videonya sih, tapi itu di Masjid Bintaro Jaya, terus itu menyebar ke masjid-masjid. Sekarang kemarin itu kita di Masjid Baitul Makmur di Bekasi itu kita launch itu kolaborasi antara Bank Sampah dengan gerakan sedekah sampah 200 masjid gitu. Jadi ini yang sudah mulai gerakan-gerakan ini sudah jalan, dan malah ada namanya Pajero, pasukan rongsok. Jadi bagi yang mau ini kulkas atau barang-barang yang gede gitu ya, mesin cuci gitu, itu bisa tinggal call Pajero itu datang gitu ya. Itu kayak di Eropa gitu, kayak di Eropa itu orang jemput sampah gitu untuk ininya, untuk itu. Nah itu ini anak-anak kecil gitu ya pada ikutan semua gitu. Nah ini yang sangat encouraging gitu. Ini juga sampai di level atas gitu, dan nanti lihatnya gradasi gitu, gerakan sedekah sampah itu ada webnya, ada videonya gitu ya. Nah itu salah satunya tuh gerakan sedekah sampah gitu ya. Nah ini yang sedang kita promo gitu, dan ini tidak hanya di masjid tapi udah menjalar juga ke gereja gitu. Jadi kita juga gerak interfaith. Interfaith itu lintas agama. Nah ini gereja-gereja masih Katolik, nanti gereja Protestan juga akan kita ikuti. Kalau saya bisa kasih videonya boleh nih? Boleh banget. Nanti. Oh boleh saya share videonya ya. Boleh Pak Hayu. Sebentar kok. Oke. Saya Nofrizal Tahar, Direktur Pengolahan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pagi hari ini saya menyedekahkan sampah saya yang sudah saya pilah di rumah ke Masjid Raya Bintaro Jaya. Ada 3 kantong pilahan. Pertama isinya adalah kertas, yang kedua adalah botol, PET botol, gelas cup dan sebagainya, dan yang ketiga adalah sachet dan sebagainya, multi-layer plastik. Kita bisa melakukan sedekah ya, baik itu barang yang
kita lihat tidak berharga menjadi suatu barang yang berharga. Marilah kita tingkatkan kesalahan pribadi, sosial, dan pada alam ini sehingga ibadah kita, ketakwaan kita semakin meningkat. Saya senang sekali ke sini ya, karena saya melihat aktivitas dari Masjid Raya Bintaro Jaya ini sangat baik sekali. Mereka membangun gerakan sedekah sampah. Kita tuh senang banget sih dengan adanya gerakan ini karena ya itu masalah sampah yang ternyata emang jadi masalah yang cukup serius gitu kan. Dengan adanya ini ya sini terbantu banget sih. Apalagi kita juga memisahkan sampah-sampah plastik, kertas itu kan sangat penting banget sih menurut saya gitu. Di rumah pun kita juga lagi mencoba sih untuk memisahkan seperti itu gitu. Untuk saudara-saudara kami yang belum memulai untuk mengikuti gerakan mengumpulkan sampah ini, kiranya bisa memulai saat ini juga, karena kalau bukan kita lagi, siapa yang harus peduli terhadap lingkungan? Dimulai dari rumah sendiri dimulai dari rumah sendiri, kita mendidik anak dan lingkungan keluarga, tetangga, dan insya Allah ini akan membantu bumi. Dan ini tentunya dalam agama kita juga merupakan satu kebaikan, sedekah buat kita sendiri juga. Ayo kita mulai bergerak untuk peduli sama lingkungan, karena ini semua adalah titipan dari Allah, jadi kita harus jaga semuanya. Mungkin dengan hal-hal seperti ini pun walaupun terlihat sepele tapi ternyata itu sangat penting menurut kami. Jadi yuk, ayo kita coba ikut sedekah sampah di sini. Semua masyarakat harus memilah sampahnya di rumah sehingga sampahnya bersih. Mari sedekahkan sampahmu ke masjid. Mari sedekahkan sampahmu ke masjid. Mari sedekahkan sampahmu ke masjid. Karena setiap kebaikan adalah sedekah. Biasa sekali, thank you Pak Hayu. Tadi Mbak Dini juga kita udah nonton bareng ya videonya, tadi keren banget. Setiap kebaikan adalah sedekah gitu ya Pak ya, Pak Hayu tadi bilang. Jadi ini bisa dibilang artinya perlu masyarakat bisa dibilang artinya perlu mengubah juga perspektif masyarakat tentang sampah ini ya, bahwa bukan dibuang tapi dikelola gitu ya Pak Hayu ya. Iya betul, jadi ini sedekah sampah ini memang ada studinya juga dari UI itu, bahwa ternyata itu ada satu komplek ya, satu perumahan. Tadinya dia bank sampah, sedikit partisipannya, begitu dirubah sedekah sampah malah dia menaik. Nah jadi pengelolaannya tidak hanya untuk masjid tapi bisa untuk komplek juga. Nah kalau dilihat dari video tadi, belakangnya tadi kebanyakan elektronik ya, orang nyumbang gitu ya, yang gede-gede. Kemudian di belakang itu ada kayak toko kan, kecil. Nah itu sebenarnya toko itu barang-barang tadi itu yang masih bisa dipakai dijual murah untuk jamaah gitu. Nah di Jogja itu ada pengalaman, ternyata sekarang orang miskin juga dia yang pengen sedekah itu malah sekarang bisa, karena dia bisa sedekah dengan botol-botol yang dikumpulin gitu. Nah itu juga bisa tuh. Di Jakarta Utara juga ada yang bangun masjid, sumbangannya itu gitu. Nah itu banyak variasinya ternyata sedekah sampah itu. Gitu. Nah ini yang sebetulnya kita lagi kita lagi sosialisasikan gitu. Jadi ini adalah bernilai ibadah dan itu motivasinya sangat besar. Nah, malah sekarang ini perusahaan-perusahaan besar banyak gabung ke kita gitu ya, pengen ikutan gitu. Dalam arti kata, pertama mereka pengen nampung karena sekarang ini Indonesia kan kekurangan bahan baku untuk plastik ya. Bagaimanapun juga plastik masih tetap kita perlu gunakan. Nah ini sampah ini bisa menolong dia, dan ini bagian dari sirkular ekonomi. Jadi gerakan sedekah sampah ini selain gerakan ibadah tapi juga ada sainsnya. Jadi ini ada sekarang kita lagi bicara mengenai kalau blockchain untuk sirkular ekonomi, salah satunya plastik ini gitu. Karena kita harus bisa trace ini sampahnya gitu. Mungkin dari Mbak Dini sampai buat bank sampah juga nggak Mbak? Atau terinspirasi sedekah gitu? Seperti apa? Ya, kalau kami memang kekuatannya di kelas belajar serius itu kekuatannya adalah kolaborasi dan gotong royong. Jadi tidak bisa dikerjakan semua sendirian gitu. Sehingga di
komunitas kami itu kami melakukan mungkin kadangkala ada yang punya tempat tapi nggak punya tenaga misalkan, atau ada yang punya produk nggak bisa packagingnya, katakanlah seperti itu ya. Ini kita tuh dengan punya komunitas kita tuh bisa berdiskusi gitu, saling tukar pikiran gitu ya, bertukar pikiran. Dan di dalam grup kadang-kadang kita juga panggilkan, misalkan ada yang sudah sukses mengembangkan bulk store ya. Bulk store itu toko kelontong yang curah yang tidak dikemas. Kemudian juga misalkan ada yang sukses mengelola bank sampah, ada yang sukses mungkin membuat produk alami gitu, sabun alami dan sebagainya. Itu kita hadirkan untuk sama-sama teman-teman tuh bisa belajar bareng, sehingga ilmunya ini nanti tantangannya, peluangnya itu bisa kita bedah bersama-sama. Kemudian yang misalkan mau membuat inisiatif yang sama di tempatnya dengan katakanlah suppliernya gimana dan modalnya gimana mungkin gitu ya, itu bisa saling mendukung gitu satu sama lain. Jadi kami tidak semua bergerak menjadi pengelola bank sampah, tapi kami mengambil peran di mana kami memang bisa mengoptimalkan kemampuan kami gitu. Jadi mungkin ada yang bisa nulis, ada yang bikin konten di medsos, ada yang jadi trainer, ada yang jadi influencer ya. Mangga yang mana yang bisa diambil silahkan gitu kira-kira. Ada yang malah belusukan ke PKK juga ada. Jadi memang ya teman-teman ini luar biasa karena alumni kami juga udah ratusan ya. Keren. Tapi aku mau tahu dong Mbak, seperti apa nih manfaatnya hidup minim sampah? Bedanya kayak gimana gitu Mbak dulu sebelum Mbak Dini mempraktekkan gaya hidup zero waste ini dengan yang sekarang gitu? Yang paling terasa sih mungkin ya lebih sehat karena akhirnya kami juga, saya dan teman-teman juga kemudian menghindari kan produk-produk yang berkemasan, yang berpengawet dan sebagainya ya. Kita lebih cenderung untuk mencari yang tadi kata Pak Ayu, yang lokal, yang dekat, yang organik, yang natural gitu, yang bahkan yang nanam sendiri di rumah gitu. Jadi lebih sehat lah untuk keluarga kita juga. Misalkan anak-anak pergi sekolah, suami pergi ke kantor, itu dibekelin juga yang bekal sehat kan gitu. Kemudian juga ekonomis mungkin ya, kalau bisa dibilang irit ya irit juga gitu. Karena kalau kami kalkulasi, katakanlah kayak popok diapers ya, dengan yang sekali pakai dengan yang kain atau gitu yang ya. klodi, itu ternyata kalau kami hitung secara jangka panjang itu penghematannya bisa sampai 4 juta gitu. Itu nggak diketahui masyarakat karena mikirnya kan beli ketengan ya, beli satuan tuh kayak murah gitu. Tapi kalau kita kalkulasiin memang banyak juga ya. Banyak juga ternyata. Nah, ya hal-hal seperti ini sebetulnya karena kadang ya masyarakat memang melihatnya itu jangka pendek, sedangkan kami berusaha melihat ini lebih jauh ya, jangka panjang, bahkan mungkin dunia akhirat lah istilahnya gitu. Jadi bahkan ya misalkan kalau beli ke teman sendiri kok agak mahal ya organik, nggak apa-apa ya, itu memang sedekahnya untuk dia karena dia juga berjuang kan gitu ya. Ini jalan perjuangannya dia menyediakan yang halal thayyib misalkan seperti itu. Jadi kami mengoptimalkan memang peranan komunitas di sini. Walaupun memang tidak satu tempat ya, kami Sabang sampai Merauke lah istilahnya, seluruh Indonesia gitu. Baik, Mbak Dini kan tadi sempat bilang juga komunitasnya itu lebih menyasar kepada ibu-ibu gitu ya. Nah, ini kita terutama ibu-ibu. Nah, kalau dari Pak Hayu, seperti apa nih Pak pelibatan anak muda di kampanye atau gerakan yang dilakukan? Ini anak muda, terima kasih. Jadi intinya itu bahwa kita tuh lebih engage kalau di MUI itu kita ke level tengah gitu. Level tengah itu nggak direct langsung ke masyarakat, tapi ke level dai, ke masjid gitu. Karena kalau sampai ke bawah kita nggak cukup. Nah, untuk level anak muda ini kita biasanya diundang tuh ke masjid. Jadi rata-rata remaja masjid yang undang gitu. Jadi remaja masjid kayak tadi saya generasi kita waktu itu di Azhar diundang mengenai sama plastik juga gitu. Mereka tahu. Nah itu mereka yang undang tuh. Terus kemudian kita juga diundang ke UGM, ke
ITB, tapi levelnya ke level masjid. Gitu. Kita lebih ke level masjid engage-nya gitu kan anak muda itu, dan mereka sangat suka gitu karena apa namanya, di dalam tindakan-tindakan ini ada sainsnya, ada ekonominya, ada apa namanya, sosialnya gitu loh. Jadi dia lebih tertarik ke situ tuh anak-anak muda. Jadi dia terus ya ini kira-kira. Nah, itu mungkin saya tambahkan lagi untuk anak muda tadi dia, bahwa kita juga kemarin waktu kurban kemarin itu kita ini stop sampah plastik ya, kan pakai biasanya plastiknya pakai apa, bungkus dagingnya pakai plastik tuh. Nah, kita kampanye tuh, kita juga diinterview sama Metro TV nih, di Metro TV bagaimana kita kampanye tidak lagi pakai plastik, ada yang contohin pakai besek, ada yang pakai apa. Nah, kita pakai namanya tuh apa tuh? Brongsong itu kalau Anda beli tahu apa namanya, tahu Sukabumi itu, tahu apa? Tahu Sutra, bukan, tahu pong. Itu kan ada pakai itu kan yang bambu itu. Tahu Sumedang kayaknya, Pak. Tahu Sumedang. Kalau di Jawa itu kalau beli pisang pasti pakai itu. Nah, kita pakai itu. Kan murah. Nah, itu kalau plastik itu 500 perak, kalau itu 900. Jadi agak bersaing, tapi keren gitu. Jadi, nah ini anak-anak muda senang tuh yang model-model gitu tuh. Nah, sana juga kan kebetulan di pondok pesantren, jadi santri-santri juga pada senang gitu. Foto-foto ini gitu. Jadi aneh gitu. Nah, itu kayak gitu-gitu tuh seneng gitu anak muda gitu. Tadi misalnya Lokafor gitu, gaya-gayanya tuh gaya-gaya milenial, baik itu dari segi idenya, baik itu dari segi packaging nama-namanya gitu. Jadi itulah. Mungkin dari Mbak Dini dulu ya. Menurut Mbak Dini mungkin nggak sih kita ini bebas dari sampah? Ya, kalau bebas 100% mungkin akan perjuangannya sangat luar biasa ya. Karena kalau kita ingin bebas 100% berarti kita harus melihat dari hulu hingga hilir gitu. Hulu itu ya mulai dari ekstraksi plastiknya sampai pabrik plastiknya sampai makanan kemasan dan sebagainya, dan itu supply chain-nya kan sangat panjang ya. Tetapi kalau saya melihat lebih ke porsi kita pribadi gitu. Jadi mengapa kelas belajar Zero Waste itu lahir, karena saya ingin teman-teman mengoptimalkan dan berdaya di porsi pribadi individual paling enggak atau keluarga gitu. Jadi sekarang ya alhamdulillah ketika kelas ini bergulir, para suami melihat keseriusan dan komitmen istrinya, ya lama-lama jadi mendukung gitu. Satu keluarga lebih kompak lagi, dan saya lihat karena keluarga itu adalah unit terkecil dari masyarakat, sehingga cita-cita Indonesia bersih dan bebas sampah itu ya memang harus dimulai dari unit-unit terkecil gitu. Sehingga unit-unit terkecil ini nanti ya bisa menginspirasi, menular gitu, kemudian bergulir lagi menjadi gerakan yang lebih besar. Dan saya sangat bahagia sekali dan sangat mengapresiasi gitu dari MUI dan khususnya dari lembaga yang Pak Hayu naungi dan dipimpin ya. Ini memang kami sangat perlu gitu, karena biasanya masyarakat itu seringkali nanyanya ngapain gitu, buat apa gitu loh. Jadi mereka tuh mempertanyakan karena ini seolah-olah kayak ngerepotin diri mereka sendiri gitu, nggak melihat ini sebagai jalan ibadah gitu, nggak melihat ini sebagai jalan kebaikan. Ya kan udah bayar restribusi kan begitu biasanya pertanyaannya. Udah bayar restribusi, sudah ada pemerintah yang nanganin, jadi ngapain saya susah-susah. Ketika MUI membuat fatwa, dan itu juga biasanya saya sosialisasikan ya, bahwa ini loh sudah ada fatwa MUI, ini sudah ada contoh-contoh dari MUI, bagaimana kurban minim sampah, bagaimana iftar minim sampah, itu lebih masuk sih sebetulnya kepada masyarakat. Kalau kita pendekatannya dengan pendekatan religius ya, spiritualitas dan keagamaan. Baik, thank you Mbak Dini. Mungkin bisa ditambahkan dari Pak Hayu? Terima kasih. Jadi kalau soal sampah ini, Rasul itu telah ada hadisnya juga nih, bahwa Rasulullah SAW itu bersabda ya, bahwa manusia itu hidup harus seperti lebah ya. Jadi kalau lebah itu makan, dia makan yang baik ya. Makan yang baik itu makan yang halalan toyiban. Halal saja tidak cukup, halalan toyiban, yang toyib. Yang toyib itu apa sih? Toyib baik bagi diri kita sendiri,
baik bagi badan kita, baik bagi akal kita, baik untuk keluarga, baik untuk lingkungan, baik untuk semua, baik untuk seluruh bumi ini ya. Jadi untuk seluruh makhluk ini gitu. Jadi itu toyib itu seperti itu. Nah ini sering dilupakan. Yang kedua adalah bahwa kalau kita membuang limbah itu membuang limbah itu yang bermanfaat gitu ya. Nah jadi bagaimana limbah-limbah kita juga bermanfaat tadi. Contohnya sampah plastik dan lain-lain bisa dijual. Tapi juga bagaimana sampah dapur? Nah kalau saya sampah dapur tidak dibuat kompos karena terus terang kalau buat kompos nggak ada orang mau gitu, bau, perlu tempat khusus. Nah saya pelihara ayam, saya punya 50 ayam. Jadi seluruh sampah saya diberikan ayam. Malah tetangga-tetangga akhirnya nyumbang sampah gitu, dikasih ayam. Karena dia nggak mau jadi mubazir gitu kan. Iya. Sahabat saya tanah itu dikasih ayam. Coba deh pakai ayam gitu ya. Nah ayam gitu ya. Nah sekarang bagaimana sampah residunya? Sampah residu itu kita olah karena saya sebagai ngelola sampah kampung ya di kompleks saya tuh. Okay. Nah sampah residu itu kita ada buat namanya ini ya apa namanya tuh RDF. Jadi refuse di refuel. Jadi sampah-sampah atau kayak bungkus-bungkus plastik kecil itu bisa dijadikan bahan bakar. Sesuatu yang bisa terbakar maka dia adalah bahan bakar dan itu bisa tuh menjadi suatu bahan bakar dan itu malah bisa jadi energi sangat besar gitu ya. Nanti ada ininya tuh ada videonya kalau nggak salah itu. Nah itu ya. Terus kemudian yang ketiga lebah itu dia kalau mencari rezeki dia hinggap di puting bunga itu nggak rusak gitu ya. Malah dia memberi keberkahan pada bunga itu menjadi buah. Nah, jadi bagaimana kita mencari rezeki itu tidak merusak alam, tapi malah justru memberi keberkahan pada semua. Nah, tiga itulah sebenarnya kalau sampah itu ajarannya kita tidak boleh membuang sampah. Sampah itu harus berguna semua dan harus kita bisa bumi ini bisa lebih baik lagi. Makanya namanya kita lembaga pemuliaan ya. Jadi kita bukan pelestarian lingkungan hidup, bukan perlindungan lingkungan hidup, tapi pemuliaan. Karena apa? Lingkungan hidup itu perlu kita muliakan atau bumi kita perlu muliakan karena dia adalah makhluk hidup seperti kita juga dan kita harus sama-sama memuliakan gitu. Karena bumi memberikan kehidupan bagi kita gitu. Luar biasa banget. Terima kasih banyak untuk Pak Hayu S. Prabowo, Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, Ketua LPLH SDA MUI, dan juga Mbak Deka Wardani atau Mbak Dini, penulis dan pendiri kelas belajar Zero Waste. Thank you untuk waktunya Pak Hayu dan juga Mbak Dini. Ini karena waktu terbatas kita udah harus selesai dulu podcast kita di hari ini. Dan untuk kamu pendengar, demikian Climate Tales episode kali ini. Saya Naomi Liandra pamit. Dadah.